kan diajar di Wantara, kita tuh harus memberikan 4 olahan. Yang pertama namanya olah pikir, berarti kita bagaimana mengasup terkait dengan pengetahuan. Yang kedua adalah olah hati, terkait bagaimana kita memperkuat hati kita ini. Yang pertama tunduk kepada Yang Khalik, yaitu hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, memperkuat iman dan takwa kita. Yang ketiga terkait dengan olah rasa. Olah rasa itu berarti dengan kemanusiaan, ya, bagaimana kita sesama manusia mengembangkan budaya dan seterusnya. Yang keempat adalah olahraga. Nah, jika keempatnya ini tercapai, dan hari ini adalah salah satu adalah olah hati. Saya mohon nanti teman-teman seluruh staf Jamtin, pengawas, seluruhnya nanti setiap Jumat pagi kalau pas tidak libur bisa bersama di sini untuk bersama-sama kita menambah asupan hati kita, ya. Dan nanti tolong Pak Al-Mukarram Al-Ustadz untuk memberikan bimbingan, ya, ceramah dan penguatan, dan kita nanti semakin memperkuat iman kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Siswanto selaku Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 1, Bapak Menteri SMA, SMK, dan SLB, kemudian Ibu Nasubah, Bapak Ibu Pengawas SMA, SMK, dan SLB, serta rekan-rekan karyawan Jamtin 1 yang saya hormati, yang saya doakan semoga senantiasa berbahagia, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah kesempatan usia untuk berada di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah ini puasa terakhir atau tidak. Jadi kalau kita tahu ini adalah kesempatan terakhir, maka alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan baik. Karena Bapak Ibu, hidup dan mati itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik yang hidup atau lebih utama hidup. Maka dari itu kita ini dilarang oleh Rasulullah untuk meminta mati. Apa ada orang minta mati? Banyak Bapak Ibu. Buktinya apa? Itu ada orang yang bunuh diri, itu berarti dia minta mati. Demikian juga untuk orang yang sakit parah, itu kadang-kadang juga minta mati. Padahal hidup itu lebih baik daripada mati. Kemudian senantiasa juga mari kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke masalah puasa, ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan hidup dan mati, Bapak Ibu. Ada
dua orang sahabat yang masuk Islamnya itu sama bareng gitu. Nah, qadarullah keduanya itu diperintahkan oleh Rasulullah ikut berjihad berperang. Nah, salah satunya itu mati syahid, dan yang satunya itu hidup lebih lama 1 tahun dan meninggalnya di kasur atau kata-kata tidak jihad begitu. Nah, suatu ketika ada sahabat yang bermimpi, ternyata dua sahabat ini semuanya masuk surga. Tetapi anehnya, sahabat yang mati syahid itu justru masuk surganya belakangan. Nah, ini para sahabat itu ini sampailah terdengar berita ini kepada Rasulullah SAW. Mengapa sahabat yang matinya itu, meninggalnya itu di kasur, kok masuk surganya lebih dulu daripada sahabat yang berjihad di jalan Allah? Padahal kita tahu bahwa tidak ada balasan jihad kecuali masuk surga, kecuali kalau dia masih punya hutang. Kalau orang meskipun mati syahid, kalau punya hutang itu masih tertahan, tidak masuk surga. Ternyata ketahuilah bahwa sahabatmu yang mati di belakang hari yang tidak berjihad, dia kan dapat waktu 1 tahun, ya intinya begitu. Dia mendapatkan sholat 5 waktu berapa kali, dia mendapatkan puasa Ramadan. Nah, ini di sinilah Bapak Ibu, maka hidup itu sangat bermakna. Maka dari itu mari kita gunakan hidup ini untuk bekal kita di akhirat. Ya, memang seperti batu baterai atau seperti HP lah. Kalau habis dicas itu rasanya kan cepat itu ya. Aplikasi apapun, apa-apa enak cepat. Tapi begitu baterainya drop, ya sulit. Demikian juga kalau kita itu sedang mengaji atau habis mendengarkan kajian, maka hatinya kita itu ibaratnya itu pokoknya akhirat dulu yang dipikir. Tapi begitu masuk pasar, habis sekali. Dan ini tidak hanya dialami oleh kita, ternyata Bapak Ibu, para sahabat Rasulullah pun juga seperti itu. Mereka juga mengeluh kenapa ketika habis ketemu Rasulullah, menerima tausiah Rasulullah, itu hatinya tentram, hatinya tenang. Tapi begitu mereka hidup dalam keadaan ya mungkin ke pasar, bekerja, nah sepertinya mereka juga imannya juga turun. Maka dari itu mari kita di kesempatan ini Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini tentunya saya yakin semua sudah puasa, dan ini menjadi amal minimal barangkali ini. Nah, gitu. Baik, agar kita dapat berpuasa dengan baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema puasa adalah perisai. Nah, sebelumnya tentu kita sudah tahu ya, perintah puasa yaitu di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, di sini kita ini kira-kira kalau dipanggil itu senang apa enggak? Misalnya ketemu Pak Sis di jalan, hai Pak Imron, assalamualaikum, kira-kira senang enggak seperti itu? Senang ya. Maka ketika kita membaca ayat perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, Masya Allah, ini termasuk saya, ini termasuk ini, kan gitu. Jadi ketika Allah akan memerintah, terutama memberikan perintah yang berat, itu
biasanya diawali dengan ya ayuhal apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau Allah itu akan memberikan peringatan-peringatan, biasanya ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, itu. Nah, di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Setiap kewajiban perintah dalam Al-Quran itu di dalam hukum fikihnya itu menjadi wajib. Wajib ain semua orang. Ini adalah perintah puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi puasa ini bukan syariatnya Nabi Muhammad saja, tetapi juga syariat umat-umat terdahulu. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu juga ada syariat puasa. Tetapi puasanya tidak sama dengan puasa umat Islam. Ya kita tidak usah meri ya, namun puasa kok mengurang jajan sate tok misalnya. Ya. Kalau kita kan puasanya total ya, nggak makan, nggak minum, tidak bersenang-senang dengan pasangan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sadari pertama, bahwa puasa itu hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin yang sudah memenuhi syarat. Apa syarat-syaratnya? Jelas yang pertama yaitu sudah balik, ya, sudah balik, sudah dewasa. Kemudian tidak dalam keadaan bepergian, tidak sakit. Nah, bagaimana kalau bepergian atau sakit? Boleh tidak berpuasa, tetapi wajib menggantinya, wajib mengqadhonya itu. Kalau orang non muslim bolehkah berpuasa? Boleh, tetapi tidak diterima. Kenapa? Karena tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Bapak Ibu, mari kita berbangga hati, bersenang diri kita ini dipanggil oleh Allah akan diberikan perintah, dan perintah itu akan berakibat sesuatu yang sangat besar. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu bersabda, kullu amali bani adama lahu illa siyam. Setiap amal atau setiap kegiatan baik ibadah anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku, artinya untuk Allah saja. Fa innahu li wa ana ajri bi, dan aku yang akan memberikan balasan. Setiap amal, Bapak Ibu perlu kita ketahui, setiap amal itu minimal pahalanya dilipatkan 10. Oke. Kalau kita infak 1.000, maka balasannya 10.000. Tetapi sekali lagi jangan dihitung matematis ya. Aku wis infak 2.000 tadi ke Pak Ogah. Tunggu dengan sore minimal oleh 20.000. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu pahala itu kita dapatkan di akhirat. Meskipun janji Allah, orang yang akan berbuat baik, orang yang berbuat baik itu juga akan mendapatkan balasannya di dunia. Tetapi jangan dijadikan suatu standar atau suatu harapan. Saya ingin mendapatkan ini, saya akan infak dulu. Saya ingin dapat uang 30 juta, nanti saya infak berapa? Tidak boleh.
Di semua amal anak Adam itu dilipatkan minimal 10 sampai 700. Kecuali puasa. Kira-kira kalau kecuali puasa yang akan mengganjar Allah sendiri ini lebih banyak atau lebih sedikit ini? Lebih banyak, ya. Nah, tentu saja banyaknya amal ini juga dikaitkan dengan keikhlasan kita. Apakah pahala yang kita terima ini utuh ataukah tidak? Ya, karena ada beberapa ini yang sering kita lakukan, ya, penghapus pahala puasa. Yang paling mudah itu menggibah, berbicara tentang teman kita yang kita bicarakan itu tidak ada, dan yang kalau bahan yang dibicarakan itu didengar oleh teman kita, maka dia akan tidak senang. Itu menggibah atau gunjing. Jadi kalau kira-kira yang dibicarakan itu didengar, yo malah senang, ya mungkin tidak, ya. Misalnya putrane Aksis itu bagus misalnya. Kemarin ketemu saya itu saling, nah, seperti itu misalnya. Itu tidak menghibur. Tapi kalau ternyata kita kayak main api tuh, berarti itu contoh menghibur. Dan itu bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah itu, Bapak Ibu. Enggak usah memotong, enggak usah memotong. Tetapi pahalanya adalah hilang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melakukan puasa, yang paling berat itu apa, Bapak Ibu? Apa yang kira-kira ya? Apa menahan makan minumnya, atau mempertahankan keutuhannya? Yang paling berat itu mempertahankan keutuhannya. Secara tidak sengaja, kalau bisa itu memang sebaiknya itu puasa itu sendiri, tidur atau di rumah ngaji, maca Quran, ora ketemu kanca, itu insya Allah selamat, insya Allah. Tapi kalau lihat HP terus buka rakoso, ya boh. Soalnya kalau ketemu teman itu olah-olah omongan biasa. Aku mau ketemu aku loh. Oh iya mau. Oh. Saya ini mobilnya hanya. Nah, seperti ini kadang-kadang meremen. Itu. Jadi mempertahankan untuk puasanya itu. Maka dari itu kita harus menjadikan puasa itu perisai. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, beliau bersabda, asyamu junnatun. Puasa itu merupakan benteng. Fa idza kana ahadukum sha'iman, maka jika salah seorang di antaramu berpuasa, fala yadfa, janganlah ia berkata keji, wala yadhar, dan mencaci maki. Fa in ru'un qatalahu, seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi, au syatamahu, atau mencaci maki, fal yakul, maka katakanlah, inni shaim, saya ini berpuasa, marratain, dikatakan 2 kali. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, lahulufu famis shaimi atyamu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa puasa itu benteng. Artinya apa? Jadikan puasa itu benteng dari kegiatan-kegiatan atau kemaksiatan. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apabila kita itu
diajak berkelahi, dihujat, dihina, dicaci maki, maka hendaknya kita itu berucap, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Orang kaya ini sebenarnya. Jadi seperti itu. Sampai Rasulullah SAW itu ketika mengingatkan seorang pemuda yang sudah ingin menikah, tetapi kok tidak mampunya mungkin karena keuangannya belum, maka diperintahkan oleh Rasulullah agar pemuda itu berpuasa, karena puasa itu menjadi benteng. Dalam segala hal Bapak Ibu, maka beruntunglah Bapak Ibu yang sudah memiliki kebiasaan puasa sunnah. Bagi saya sendiri itu puasa itu ibadah yang berat begitu. Nah, kalau yang sudah bisa puasa Senin Kamis terus, Masya Allah, itu sesuatu yang sangat baik. Itu dapat dijadikan sebagai benteng. Minimal satu pekan itu sudah dibentengi 2 hari. Sedangkan yang diperintahkan oleh Rasulullah itu minimal kita itu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tanggal berapa saja terserah, 1, 5, 7 misalnya boleh. Tetapi yang lebih utama itu adalah yang disebut sebagai puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah tiap bulannya. Jadi kalau dilakukan dengan berurutan di hari-hari tersebut 13, 14, 15 itu sangat bagus. Dan kalaupun tidak, pokoknya 1 bulan itu 3 hari. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa 3 hari dalam waktu 1 bulan, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Masya Allah. Ini salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tadi, setiap amal itu dilipatkan minimal 10. Jadi kalau 1 bulan itu 30 hari, puasanya 3 hari, maka 3 kali 10 adalah 30. Kemudian kali 12, jadi 1 tahun. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, kegiatan yang perlu kita canangkan selama bulan Ramadan tentu saja selain puasa itu adalah sholat. Sholat itu Bapak Ibu, kadang-kadang saya itu heran ya, kita baru saja selesai sholat jamaah, ada orang datang ke masjid, loh apa mau sholat, loh kenapa nggak tadi? Loh tadi belum selesai pekerjaannya. Apakah ada perbedaannya ketika mendengar azan langsung selesai maksudnya berhenti ya, selesai berhenti kemudian sholat, nah, kemudian nanti lakukan lagi dengan kelanjutannya. Bapak Ibu, kita hitung secara matematis pahala yang akan diperoleh. 1 hari 5 kali sholat bagi orang jamaah, maka pahalanya berapa Bapak Ibu? Sudah tahu saya ini? Mas Selamat berapa pahala? 27 atau 25. Ada hadis yang menyebut 25, ada yang 27. Ya. Dan kita ambil yang 25 saja misalnya. Maka dia selama 1 hari itu pahalanya adalah 5 kali 25. Berapa? 125. Kalau ada orang selama sehari semalam itu sholatnya sendirian terus, maka dia dapat berapa? 5. Itu sehari. Kalau 2 hari 125 kali 2 250. Orang yang sendirian baru dapat 10. Kalau kita hitung matematis seperti itu, meskipun Bapak Ibu tidak ada jaminan bahwa orang yang sholat itu pahalanya, maksud saya 100% itu nggak ada. Rasulullah itu menyebut paling banyak itu pahalanya setengahnya. Artinya apa? Ketika sholat itu yang hati hadir, kalau kita
jujur. Mungkin pas takbir hadir, setelah itu hilang. Kelingan meneh, hilang meneh, kelingan meneh. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah itu menyebutkan pahalanya orang sholat itu, maksudnya sholatnya itu paling tinggi itu setengah. Jadi mungkin ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/5. Nah, kalau dikalikan kan banyak itu Bapak Ibu. Artinya mumpung ini puasa, ya, semua kebaikan dilimpahkan. Maka mari kita untuk sholat jamaah ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu, sengangkan waktu 5 menit lebih awal itu akan menentukan pahala yang besar. Ya. 5 menit itu tidak waktu yang panjang. Tetapi ketika kita mengambil satu keputusan 5 menit sebelum waktu sholat kita hentikan aktivitas, kita persiapkan sholat, insya Allah itu akan bermanfaat. Dan kalau misalnya nanti selama bulan Ramadan ini bisa kita itu menetapi, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang katakan punya kendaraan, ya, sudah punya motor atau mobil sendiri, mau pergi ke Magelang, alangkah indahnya kalau begitu keluar dari rumah sekarang jam 9 saya nanti sholat zuhur di masjid yang ada sotonya itu misalnya, sekalian makan siang misalnya, itu akan lebih indah rasanya daripada saat cekeleh semua sholat yang kono tinggi. Itu akan lebih baik ketika kita sudah merencanakan, dan yang kita rencanakan itu masalah sholatnya, jangan makannya. Makan juga direncanakan, ya. Karena apa? Orang yang mengusahakan dengan susah payah untuk urusan akhirat itu tidak akan kecewa. Saya yakin, misalnya di situ tiba-tiba hujan uang 3 lembar 100.000 di kebun itu, mungkin saya langsung berhenti pidato langsung ke sana. Gimana kok itu langsung ke sana? Karena ini pun dialami oleh para sahabat Rasulullah. Pada suatu saat ketika Rasulullah itu khutbah Jumat, ya, itu datang pedagang. Maka sebagian besar sahabat itu keluar dari masjid dan mendatangi pedagang. Diceritakan kalau tidak salah, sahabat yang tinggal itu tinggal berapa 12 atau apa. Padahal yang khutbah itu Nabi. Nah, itu memang untuk urusan uang, duit, dunia itu memang sangat mudah. Mari kita jangan sampai kehilangan kesempatan di akhirat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan yaitu masalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Quran, ya. Yang tulus yang puasa berkata, puasa bisa berkata, ya. Ya kita tidak tahu itu sabda Rasulullah. Pokoknya apa yang disampaikan Rasulullah ya kita terima. Ay Rabbi mana tulu ta'ama wasyahwati bin nahar wasafi'ni fi. Puasa berkata, ya Allah, Engkau larang yang makan dan memuaskan syahwat di waktu siang, dan sekarang ia meminta syafaat padaku karena itu. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata Al-Quran, mana tuhun nauma billahi fasafi'ni fihi fayu syafa'ani. Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu. Maka syafaat kedua mereka itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hadis ini adalah bahwa besok puasa dan bacaan Al-Quran kita itu akan berkata kepada Allah, akan melaporkan kepada Allah bahwa hamba itu merasakan lapar,
menahan sahabatnya di siang hari karena berpuasa. Kemudian hamba itu juga dikatakan oleh Al-Quran, hamba itu tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Yaitu membaca Al-Quran. Maka akhirnya Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat kepada keduanya atau kepada orang yang berpuasa tersebut, orang yang berpuasa tersebut dan orang yang membaca Al-Quran tersebut. Sehingga dari sini bukan berarti di siang hari tidak boleh membaca Al-Quran, maka waktu yang paling baik membaca Al-Quran itu di waktu malam. Kalau tidak tidurnya karena lihat TV, lihat bola dan sebagainya, itu tentu saja tidak akan masuk di sini. Syukur-syukur misalnya Pak Budi menggal-galan enak tandingan, saya tuh heran loh, kok iso-iso nih tengah malam jam 12, jam 1 sampai jam 4 kok melek benar-benar kuat gitu. Saya tuh heran itu. Dan terus dia sholat malam apa orang? Alhamdulillah. Kalau sholat malam dulu, ya, kalau sholat malam dulu, alhamdulillah. Baca Al-Quran dulu ya saya. Iya. Jadi kalau kita itu bangun baca doa, kemudian baca zikir, ya zikir, kemudian kamar mandi, wudhu, itu sudah pahala itu. Jadi baca doa bangun, zikir, kemudian wudhu, sudah itu lagi sudah dapat pahala. Lebih baik lagi minimal sholat 2 rakaat. Kalau waktu itu dia berdoa, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu, Sudah cukup nih. kasih tahu. Yang terakhir, mari kita melaksanakan ibadah puasa ini. Jangan sampai meninggalkan meskipun sekali dengan sengaja. Ya, ini ingat-ingat. Allah bisa tok. Kenapa? Karena satu hari yang kita tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, artinya dengan sengaja, nggak ada sebab musababnya yang dibolehkan, maka kita tidak akan bisa menebusnya dengan mengqadha puasa meskipun dilakukan puasa terus-menerus. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau tidak puasanya itu ada udzur syar'i, maka wajibnya adalah mengqadha bagi orang yang pertama sedang perjalanan ke Jakarta misalnya. Wah, sekarang naik pesawat naik. Apakah boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa. Nah, kalau itu lebih baik puasa atau lebih baik tidak puasa? Orang yang bepergian lebih baik berpuasa. Kenapa? Karena puasanya di waktu Ramadan itu akan sangat berbeda dengan puasanya di luar Ramadan. Apalagi sekarang kondisi perjalanannya enak, ya. Tetapi tetap boleh ya, tetap boleh. Boleh itu bukan wajib ya. Jadi kalau panjenengan melakukan apa, kok boleh ini? Misalnya dengan azan, kok makanan siap, wah nanti aja sholatnya, ini makanan sudah siap, nggak ikut jamaah, ya boleh. Tetapi utamanya tetap sholat jamaah, karena pahalanya lebih besar. Apalagi kalau kondisi mandian itu nggak lapar-lapar amat. Misalnya kalau nggak makan nanti terus mati, itu lain lagi ya. Nah, jadi udzur syar'i itu bukan berarti harus dilakukan, tetapi boleh dilakukan. Jadi untuk orang yang sakit, orang yang perjalanan itu dengan mengqadha. Kemudian untuk orang yang sudah jompo boleh tidak puasa. Itu dengan menggantinya dengan membayar fidyah. Boleh dilakukan langsung hari itu atau nanti dirapel setelah Ramadan, yaitu memberi makan 1 orang miskin, memberi makan 1 orang miskin, ya. Pokoknya makannya seperti apa? Makannya adalah kebiasaan kita. Kalau kita biasanya sehari-hari makan sate, ya harus sate, ya. Kalau tiap harinya sate kok terus pakai lontong sayur, ya enggak, ya. Termasuk nanti Bapak Ibu ketika membayar zakat fitrah itu berasnya ya yang setiap hari panjang dahar. Kalau
biasanya berasnya rojo lele, ya yang zakat fitrah itu juga rojo lele. Kalau lebih baik boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lebih rendah mutunya, itu menunjukkan keimanan kita juga kurang bermutu. Demikian Bapak dan Ibu, akses Pak Tunggul, Pak Anda, Bu Anggi. Anggi, Pak. Ya, itu kalau tinggal wanita emang sulit ya, Sulit melupakan. Sulit melupakan. dan juga teman-teman pengawas serta teman-teman pegawai tabim 1 yang saya hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit atau banyak ini dapat kita laksanakan dengan baik dan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan utuh, gitu ya. Dan samping itu kita bisa memperkaya diri, memperkaya pahala selama bulan puasa ini. Harapannya nanti menjadi kebiasaan kita di luar Ramadan. Kalau ada kurang dan lebihnya, ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.